Apa ide dasarnya itu? Nah, dari Nietzsche tadi, ya, memperkenalkan penghapusan nilai. Ini luar biasa ini. Dissolution of values yang dia sebut dengan nihilisme. Nilai yang absolut itu mengalami devaluasi. Itu persepsi dia. Mungkin karena di barat Kristen seperti begitu, dia mungkin benar. Jadi nilai gereja yang selama ini dijunjung tinggi itu mengalami devaluasi. Harganya turun, 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 turun. Makanya gereja di barat sudah tidak ada lagi jamaahnya. Heidegger, ini filosof postmodern juga nih Heidegger. Proses di mana akhirnya tidak ada kebenaran yang tersisa. Coba, tidak ada kebenaran. Ya. Baik agama, baik culture, baik ideologi, tidak ada kebenaran. Ya. Maka kemudian ada yang disebut dengan European nihilism. Ya. Nihilisme Eropa. Jadi seluruh Eropa sudah berpikir seperti begitu. Karena yang disebut dengan Dark Ages itu di Eropa adalah seluruh Eropa. Ya Inggris, ya Prancis, ya Jerman, Italia, semua dalam keadaan itu karena mereka di bawah kekuasaan Romawi dan itu di bawah kekuasaan gereja. Ada satu lagi Snyder. Nihilisme adalah cara menentukan kebenaran menjadi nilai, tapi nilai yang dipenuhi oleh opini manusia. Kebenaran ada, tapi kebenaran itu ada di setiap kepala manusia. Berarti relatif kan? Nihilisme tidak sekedar menghapus nilai, tapi mengubah konsep kebenaran di dalamnya dari satu yang sifatnya ilahi atau religius menjadi opini manusia. Luar biasa cara berpikirnya. Hati-hati kalau kalian mengatakan bahwa kebenaran tergantung kepala kita masing-masing. Hati-hati. Itu kebenaran apa dulu? Kalau kebenaran masalah-masalah praktek kehidupan, ya oke lah. Tapi pada satu titik pasti kalian akan bertemu dalam satu kesepakatan bahwa yang benar adalah itu. Sampai hal-hal yang remeh sekalipun. Nah ini, Nietzsche ini. Ya, Nietzsche ini betul-betul sapu bersih kebenaran. Ya, menyapu bersih kebenaran. Truth is the kind of error. Coba bayangkan, kebenaran itu adalah sejenis kesalahan. Jadi kayak buat dua kutub gitu ya. Yang sini salah, sini benar, itu dua-duanya statusnya sama. Kalau orang mengatakan sesuatu salah, orang lain juga mengatakan sesuatu yang benar. Dua-duanya mempunyai derajat yang sama. Yang benar tidak lebih bagus daripada yang salah. Udah luar biasa ini. Metafisika, nah di sini, kenapa metafisika menjadi bulan-bulanan para filosof di barat? Metafisika itu letaknya agama, letaknya Tuhan. Kata-katanya menarik. Metafisika adalah ilmu yang membahas tentang kesalahan manusia yang fundamental. Seakan-akan semua itu kebenaran yang fundamental. Seakan-akan. Kita lihat apa kata mereka tentang kebenaran objektif. Kalau di dalam logika, di dalam mantik atau di dalam kehidupan pelajaran yang kita pelajari sekarang ini, ya, sains itu bermula dari sesuatu yang kita lihat secara empiris, betul kan? Ya, sains itu basisnya adalah objek yang sifatnya bisa diindra. Oke. Posmo dia tidak. Postmodernisme mengingkari wujud realitas objektif. Ya. Realitas bagi mereka hanya ada pada pikiran. Maka bagi postmodernis kita menciptakan kebenaran kita sendiri. Luar biasa kan? Kalau itu basisnya Tuhan, bagus, jadi sufi kan? Kalau ini kita ciptakan kebenaran dengan pikiran kita, tapi kalau kita hubungkan dengan Tuhan, ya dengan kebenaran yang kita terima dari Tuhan, bagus. Tapi ciptakan kebenaran kita sendiri. Yang kedua, tapi kebenaran yang berdasarkan pada logika dan metode ilmiah empiris dianggap sebagai konstruk sosial. Ya tetap dia menghargai itu, tapi itu bikinan orang, bukan filosof. Ya, makanya harus didekonstruksi. Jadi temuan-temuan ilmiah, ilmu-ilmu sosial itu harus didekonstruksi. Ya.
itu sungguh revolusioner. Ya, tentu orang-orang yang saintis yang berpikir secara empiris tidak akan menerima ini. Ini khayalan aja. Tapi yang penting lagi adalah postmodernisme sangat percaya pada akal pikiran dan menolak wujud Tuhan. Bagaimana cara menolaknya? Ya. Kebenaran bagi postmodernis itu adalah elusif, kabur. Apa sih yang namanya kebenaran? Itu selalu mereka pertanyakan. Subjektif. Ya, orang mengatakan benar pasti dari orang kepala orang itu bagi mereka. Internal dan tidak bisa mereka tidak bisa menerima ide tentang kebenaran tunggal. Nggak mau dia. Benar itu banyak. Ya. Tidak bisa menerima ide tentang kebenaran tunggal, kebenaran eksklusif, kebenaran objektif, eksternal dan transenden. Udah habis semuanya. Transenden ini kaitannya dengan agama. Ya, eksternal kaitannya dengan sains. Tidak ada yang diterima oleh orang postmodernis. Jadi tidak ada kebenaran di dalam realitas. Ini sudah sangat menentang saintifisme ini. Bahkan para postmodernis ragu apakah kebenaran itu mempunyai arti. Maka kebenaran dalam pemikiran postmodern itu problematik. Ini Justin Smith ini seorang pemikir Amerika. Kemudian karena dia memerlukan suatu evaluasi dan perubahan, sebab tidak ada lagi yang dianggap absolut. Jadi kebenaran itu sudah dianggap tidak ada absolut, karena tidak absolut maka dia harus dievaluasi. Ya sudah, muter-muter di situ aja kan. Mengenai moralitas. Ya, tadi karena kebenaran tidak ada, kebaikan yang tertinggi juga tidak ada. Moralitas dianggap bersifat personal, pendapat pribadi, dan etika itu relatif, dan tidak harus mengikuti etika dari nilai tradisional. Tradisional maksudnya agama. Ya. Nah, di sini etika tidak ada. Kemudian kalau ada homoseksualisme, itu kan hampir seluruh masyarakat mengatakan itu adalah abnormal. Tapi apa basis nilai penilaian kita untuk mengatakan itu abnormal? Itu tidak ada. Tidak boleh kita menggunakan agama. Agama sudah dibuang. Ya. Makanya dia membela feminis dan homoseksual. Ya. Kemudian, nah di sini kita yang curiga itu, dia begitu mendukung LGBT, menentang agama. Ya, di situ kita mencurigai aja nih, dia sebenarnya ingin menentang agama, ingin membunuh Tuhan. Tuhan aja udah dibunuh, apalagi agama. Ya. Kemudian dia dalam situasi seperti sekarang ini, ya ini orang-orang posmo yang sekarang ini, situasinya adalah situasi di mana orang ingin menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang yang beragama. Itu di mana-mana. Makanya Barat kemudian membuat sebuah istilah, orang-orang yang komit dengan agamanya disebut dengan fundamentalis. Nah, itu bukan teroris, tapi kemudian fundamentalisme is very close to terrorism. Fundamentalisme itu adalah karibnya terorisme, itu bahasa mereka. Padahal yang disebut dengan fundamentalis dalam pengertian yang sesungguhnya adalah orang-orang yang komit dengan agamanya. Tapi ini menjadi buruk dalam pandangan orang-orang postmodern. Menentang agama. Nah, di situ postmodernis merasa bahwa mereka berhak mendekonstruksi Bible. Sehingga setiap orang berhak memiliki tafsirnya sendiri. Karena setiap teks termasuk Bible merupakan konstruk kultural dan dapat diubah oleh siapapun. Untuk Bible mungkin benar. Ya. Karena Bible ini adalah kitab yang ditulis oleh Paul. Jadi kalau dikaitkan dengan Islam itu mungkin hadis ya. Bible itu sama dengan hadis. Kalian yang SA ini harus paham ya. Bible itu sama dengan hadis. Bahkan hadis pun dhaif mungkin. Betul. Jadi ada sekian banyak Bible, yaitu kan berarti sekian banyak hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan sebagainya. Itu Bible.
Pertanyaan di kalangan orang Kristen muncul apa? What is the original language of Bible? Nobody knows. Situ nggak ada orang tahu. Tapi Al-Quran, ya, dari awal sampai akhir teksnya berbahasa Arab seperti begitu dan dipertahankan. Ya, tidak bisa disamakan Quran and Bible, nggak bisa. Nah, di situ orang-orang Barat itu kecewa dengan Bible karena Bible tidak bisa dipahami dalam konteks zaman teknologi dan sains di Barat. Maka memahami Bible sama dengan memahami konstruk sosial cara berpikir masyarakat pada waktu itu yang menafsirkan. Nah, metafisika dihapus karena sudah dibuang. Di Barat itu metafisika dalam sains pun sudah diganti dengan matematika. Ya. Nah, dengan dihapusnya metafisika dan nilai transendental Tuhan, transendental, Tuhan bukan lagi zat yang maha kuasa. Karena ya tadi kan sudah dinyatakan Tuhan sudah tidak ada lagi dalam pikiran mereka. Tuhan digantikan dengan collective reason. Jadi ini nih anunya Nietzsche ini menarik. Nah, di sini konsep Tuhan para teolog yang kabur itu bertanggung jawab terhadap teisme di Eropa. Jadi konsep Tuhannya nggak jelas. Trinitas itu dipertanyakan dan tidak pernah ada jawaban yang memuaskan. Gimana 3 in 1 itu? Apalagi dulu. Kalau sekarang mungkin orang-orang Kristen mudah menjawab karena ada shampoo yang 3 in 1 itu. Kopi apa namanya 3 in 1. Itu saya ngalami ketika diskusi di Birmingham dengan interreligious discussion itu. Ada seorang Kristen dari India, dia Malaysia, tapi dia bilang begini, I think very easy to describe the Trinity in our days because we have so many food or shampoo in 3 in 1. You can gitu. Ya, tapi kan Tuhan tidak bisa disamakan dengan shampoo kan. Ya, Tuhan dalam Kristen tidak dapat mendengar. Jikapun dapat, dia tidak tahu bagaimana untuk menolong. Tuhan juga tidak dapat menjadikan dirinya mudah dimengerti. Dan dia sendiri kabur tentang dirinya dan tentang apa yang dia maksud. Karena itu tadi, teologinya tidak jelas. Kalau kalian tanya mengenai Tuhannya orang Kristen kepada pendeta itu, dia akan berbicara mengenai cinta. Kita mencintai Tuhan, kita mencintai, saling mencintai, cinta melulu gitu. Nah ini kemiskinan konsep Tuhan. Maka kemudian saya tiba-tiba menemukan waktu di perpustakaan di Istek itu, saya bukunya tidak saya copy. Ada seorang peneliti itu membandingkan antara tulisan Ibnu Rushd, Averroes, dengan tulisan Thomas Aquinas mengenai Tuhan. Persis isinya, tetapi bahasanya dibuat berbeda. Jadi betapa miskinnya orang Kristen itu ketika menggambarkan Tuhannya. Dia harus belajar kepada orang Islam. Gimana membahasakan Tuhan yang Esa itu. Bahkan di Eropa ada aliran gereja Avicenna Church dengan Averroes Church. Nah, gereja Ibnu Sina dan gereja Ibnu Rushd. Karena dua-duanya bisa menerjemahkan pemikiran Aristoteles mengenai Tuhan. Situ. Nah ini pernyataan Nietzsche ini betul-betul meracuni masyarakat Eropa. Bagi dia gini, segala sesuatu yang besar, nah ini, segala sesuatu yang besar dan kuat dalam diri manusia telah dipahami sebagai manusia super di luar dirinya. Ya, ini kan menyinggung orang beragama. Orang beragama percaya Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar di luar dirinya. Nah, itu artinya manusia telah membagi dirinya menjadi dua. Yang satu yang lemah, itu dirinya sendiri. Sedangkan yang lain, yang dianggap Tuhan tadi, mengagumkan dan kuat, itu adalah sesuatu yang di luar dirinya. Nah,
dia sebagai manusia yang lemah, Tuhan adalah manusia yang, padahal itu ilusi bagi dia. Di luar sana tidak ada. Itu hanya ada di dalam pikiran aja. Bayangkan, Pak. Kita yang sudah bertahun-tahun percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan yang menentukan nasib kita, Tuhan yang melakukan segala proses penciptaan, dianggap bagi dia tidak ada. Cara menghilangkan. Itulah sebenarnya arti daripada we kill God. God is dead. Situ. Itu cerita dia aja. Suatu ketika dia pergi ke pasar. Ini bukan dia yang pergi, tapi dia cerita dalam bukunya itu. Suatu ketika ada orang gila pergi ke pasar. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang di pasar itu, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Anda tahu nggak di mana Tuhan? Orang geleng kepala. Saya kasih tahu. Tuhan telah berpindah rumahnya. Dan kita telah membunuhnya. Itu cerita dia, cerita metafora di dalam bukunya itu seperti itu. Tuhan sudah berpindah rumah, dia sudah kita bunuh. Coba, dia bermain-main dengan Tuhan. Saya nggak tahu waktu meninggalnya kayak apa di Indonesia. Nah, kemudian kata Tuhan itu pun yang selama ini difahami sebagai Maha Pencipta sudah direduksi, God was no longer supreme being, tidak lagi Maha Kuasa. Nah, jadi tidak ada kan? Akhirnya it become collective reason, akal bersama. Ya. Kemudian God from now on ya, existed within human intelligence. Tuhan udah di dalam pikiran manusia, not beyond, guiding people action and shaping the thought without them knowing it. Jadi Tuhan itu ada di dalam pikiran orang masing-masing, dia yang memberi petunjuk, dia yang memberi pengetahuan. Jadi sebenarnya Nietzsche itu maunya bahwa kita itu Tuhan gitu. Maunya begitu. Jadi bahasanya yang lain adalah in the dark age people say God created man. Ya. Kemudian in the postmodern age man created God. Jadi kita ciptakan Tuhan-Tuhan itu dengan cara kita. Karena bagi mereka itu Tuhan tadi nggak bisa jawab doa, Tuhan tidak bisa mengubah nasib kita. Itu keyakinan mereka seperti itu. Etik juga begitu, karena Tuhan tidak ada, sumber etika adalah Tuhan. Most of us no longer believe that ethic is founded in religion. Ini Foucault ini adalah filosof postmodern juga. Nor do we want legal system to intervene in our moral, personal, and private life. Tidak ada agama yang menjadi basis moralitas. Makanya yang disebut dengan morality di Barat itu adalah human convention. Human convention itulah kesepakatan manusia. It's not from religion. Nah, di sini LGBTQ. Ya. Yang namanya LGBT, homoseks itu beberapa dekade yang lalu dianggap abnormal, kotor, menjijikkan. Di dalam Bible sama. Ya. Namanya cerita Sodom dan Gomora itu Bible itu. Tapi dengan adanya postmodern yang mempertanyakan seluruh aspek kehidupan dan mempertanyakan moralitas, ya, maka sekarang dianggap normal. Anda bisa bayangkan cara berpikirnya orang Barat, ya, yang bermula dari seorang pemikir, seorang filosof yang tidak populer, yang orang filosof di Barat itu bukan kayak kiai yang suka tablik akbar itu, nggak ada. Betul. Filosof di Barat itu menulis, kemudian tulisannya dibaca orang. Itu change the human mind. Ini yang perlu kita tiru. Jadi perubahan cara berpikir orang Barat itu berasal dari pikiran-pikiran filosof mereka yang sekuler atau filosof mereka dalam bidang politik dan lain-lain. Tapi jadi di masyarakat, itu yang heran. Nah, kita ini di negara Islam, para ulama kita sudah berbicara sampai berbusa-busa, nggak berubah juga pikiran masyarakat. Ya. Yang korupsi tetap korupsi,
Anda bisa bayangkan kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu berapi-api. Di negara Arab itu kalau orang pidato itu sudah menggelegar. Ya, luar biasa itu. Tapi nggak berubah juga orang Arab. Nah, termasuk kita. Orang yang mempertanyakan perilaku LGBTQ dianggap salah. Berpikiran picik, represif, penuh kebencian, kemunafikan. Coba bayangkan. Ya. Nah, sekarang seperti apa worldview-nya postmodern? Ini, kalau modernisme di situ ada sekularisme. Ya. Kalau modernisme di situ ada positivisme, ada humanisme. Tapi di sini postmodernisme yang pertama-tama doktrinnya adalah nihilisme, melahirkan relativisme, karena relatif menjadi anti otoritas. Nah, kemudian muncul dalam bentuk pluralisme.